Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars, their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sinning, a peace that endureth, thine omnipresence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings on mine with 10,000 beside.
Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini, mewakili persekutuan doa El Shaddai, saya menyambut saudara untuk mengikuti persekutuan doa keluarga. Di dalam bulan keluarga ini, kiranya melalui persekutuan keluarga yang kita lakukan, setiap kita dapat mengalami pertumbuhan iman dari Tuhan. Saudara, dukungan adalah hal yang senantiasa dibutuhkan oleh setiap orang. Karena dengan demikian, kita tidak merasa sendirian. Nah, di dalam kehidupan kita, dukungan yang sangat diperlukan adalah dukungan yang datang dari keluarga, yang merupakan orang-orang yang terdekat dari kita. Mari bersama Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita renungkan kehidupan keluarga kita. Apakah keluarga kita sudah terbiasa untuk mendukung satu sama lain dan menghargai satu sama lain juga? Inilah yang menjadi tema kita di dalam persekutuan doa keluarga malam ini, yaitu Support System in Family. Nah, dengan bacaan diambil dari Ayub pasal 1 ayat 1, nanti dilanjutkan dengan Ayub pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Karena dengan puji-pujian, maka semangat yang patah akan dipulihkan dan hati akan dikuatkan. Nah, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Padaku, kau tebus dosaku.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa keluarga kita tidak memberi dukungan atas diri kita? Tentu kita pasti akan merasa sedih dan kecewa. Namun perlu kita sadari bahwa kasih dan perhatian manusia memanglah terbatas. Tidak demikian dengan kasih dan perhatian Allah, yang sungguh kita yakini senantiasa melingkupi kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita sebagai sebuah keluarga belajar kepada kasih Allah, agar keluarga kita dapat senantiasa berusaha menjadi keluarga yang mendukung satu sama lain. Untuk itu, mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama berkumpul di tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Melalui persekutuan ini kami berdoa dan memohon Engkau dapat senantiasa meningkatkan dan mengajarkan kami agar dapat mendukung satu sama lain sesama anggota keluarga. Kami tahu bahwa kami belum sepenuhnya mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, agar keluarga kami dapat belajar setelah nanti diingatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca berita firman Tuhan melalui Mazmur 115 ayat 9 sampai 14. Mari kita bersama-sama membacanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingatkan kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita, diri kita. Mari bersama kita menyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu di mana kami boleh melaksanakan persekutuan doa di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih untuk kebersamaan di tengah keluarga kami. Terima kasih di mana kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Dan terlebih lagi kami mengucapkan terima kasih karena Engkau boleh terus memelihara kehidupan setiap kami. Sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman-Mu. Tolong tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Dan hanya di dalam kehendak Tuhan saja kami juga boleh melakukannya. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk boleh bukan hanya mendengarkan, tetapi juga melakukannya. Di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Support System in Family. Dengan bagian bacaan Alkitab yang diambil dari kitab Ayub, Ayub pasal 1 ayat 1, lalu dilanjutkan pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat 10. Mari bersama saudara kita boleh mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita. Ayub pasal 1 ayat 1, lalu dilanjutkan pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 2 ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara, kita bersama memasuki Rabu yang kedua untuk melakukan persekutuan doa keluarga khusus di tengah-tengah bulan keluarga ini. Dan tema kita sekali lagi Support System in Family. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita itu pasti membutuhkan dukungan. Ada sesuatu yang berbeda, ada gairah yang berbeda di dalam hidup kita kalau kita mengalami dukungan. Sebaliknya, kalau kita menjalani kehidupan kita tanpa adanya dukungan, tentu ada sesuatu yang hilang. Yang hilang itu apa? Semangat kita. Yang hilang itu apa? Kepercayaan diri. Dan karena itu dukungan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak semua orang itu bisa langsung percaya diri, saudara. Ada orang-orang yang membutuhkan waktu di mana dia bisa membangun kepercayaan dirinya. Dan lewat dukungan-dukungan yang ada, itu akan membangkitkan kepercayaan dirinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang ini, setiap aktivitas olahraga, setiap event olahraga itu tidak ada supporternya, tidak ada penontonnya. Jadi dimainkan setiap event olahraga itu dengan cara tertutup. Nah, saudara, saya perhatikan ada sesuatu yang berbeda dengan kondisi ini. Di mana semangat tim, semangat pemain itu jadi sedikit berbeda. Karena biasanya ada gemuruh penonton, ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang yang meneriaki, ada orang-orang yang menyemangati. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga kita. Dukungan satu sama lain itu kan jadi sesuatu yang sangat penting. Contohnya saja misalkan di dalam pasangan. Si istri bisa mendukung si suami. Sebaliknya suami juga bisa mendukung si istri. Si anak bisa mendapatkan dukungan daripada si orang tua. Dan sebaliknya orang tua juga bisa mengalami dukungan daripada si anak. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang sebetulnya sangat penting untuk kita lakukan.
Dan oleh karena itu pada malam hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana membangun sebuah support system di dalam keluarga kita. Karena dukungan itu sekali lagi menjadi sesuatu yang penting. Kita bisa saling mendukung satu sama lain. Nah saudara, dapatkah di dalam kehidupan keluarga kita kemudian kita merasa tidak mengalami dukungan? Itu bisa saja terjadi. Dan hari ini kita bersama ingin berkomitmen untuk dapat menjadi anggota keluarga yang bisa mendukung satu sama lain. Nah saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini kita belajar dari kisah Ayub. Semua sudah pernah tahu ya, dan sudah pernah baca dan dengar siapa Ayub ini. Tak ada salahnya kita bersama kembali diingatkan. Ayub pasal 1 ayat 1 mengatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dalam bagian ayat yang pertama ini adalah gambaran sosok siapakah Ayub itu. Dikatakan dia adalah seorang dari daerah Uz. Orang seperti apa? Dia saleh dan dia jujur. Sehingga di dalam keimanan dan di dalam relasi dia, di dalam usaha dia dan di dalam pekerjaan dia, artinya Ayub ini adalah seseorang yang baik. Lalu dikatakan, ia takut akan Allah. Dengan demikian keimanannya juga sangat terjaga karena dia takut akan Allah. Dan dia menjauhi kejahatan katanya. Ini sosok Ayub. Sosok yang boleh kita katakan secara manusia kok nggak ada celaknya. Sosok yang boleh kita katakan sebagai manusia kok sempurna ya. Kenapa? Dia orang yang sukses, dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini kalau dia pemuda, ini bisa diidolain nih sama ibu-ibu untuk diangkat jadi mantu. Tetapi kemudian terjadi sesuatu di dalam hidupnya yang membuat ia kehilangan segala sesuatunya dan ia juga kemudian mengalami sakit. Dan di dalam kondisi tersebut, apa yang dialami oleh Ayub kita baca di dalam pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10, saudara. Dikatakan dalam kondisi kelemahan fisiknya saat itu, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Abu menjadi simbol perkabungan, saudara ya. Dia menggaruk badannya karena kulitnya ini mengalami sakit. Lalu apa yang dikatakan oleh istrinya? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, istri Ayub ini sama sekali kemudian tidak menggambarkan bagaimana dukungan seorang istri kepada si suami yang saat itu sedang mengalami sakit, kepada si suami yang saat itu sedang bergumul karena kehilangan. Tapi dia tidak memberikan dukungan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi ini apakah bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga kita? Sangat bisa terjadi, saudara. Kita sama-sama memahami bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak selamanya kita memiliki kondisi ekonomi misalkan yang akan terus baik. Akan ada berbagai hal yang mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam sebuah pernikahan, biasanya ada janji nikah yang disampaikan. Setia, sehat, sakit, susah, senang, sampai maut memisahkan. Saudara, jangan-jangan itu hanya sesuatu yang disampaikan sebagai janji nikah. Ketika misalkan pasangan masih dalam kondisi yang sehat, masih dalam kondisi yang baik. Tetapi kalau tidak dalam kondisi yang baik, seideal yang kita inginkan, maka kemudian janji nikah itu kita anggap hanya sebagai sebuah ucapan yang kita sampaikan di altar. Padahal itu adalah janji nikah kita di hadapan Allah dan jemaatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh istri Ayub ini bukan hanya menggambarkan bahwa banyak istri yang melakukan tersebut. Tetapi ini secara adil ingin mengatakan bahwa di dalam kehidupan keluarga bisa saja terjadi tidak adanya dukungan. Respon Ayub dalam kondisi ini dia mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, kita abaikan dulu ya kalimat yang disampaikan oleh Ayub yang mengatakan engkau berbicara seperti perempuan gila. Kita nggak fokus ke kalimat itu. Tetapi justru dia mengatakan, dan ini sebuah sikap iman yang luar biasa. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan Ayub ini juga penting untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk? Bahwa di dalam kehidupan kita apa saja bisa terjadi. Saudara, dalam kehidupan kita kan tidak melulu kita akan mengalami keberhasilan. Kita juga bisa mengalami kegagalan. Kita bisa juga mengalami keterpurukan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan keluarga. Anggota keluarga kita bisa mengalami kegagalan. Anggota keluarga kita bisa mengalami keterpurukan. Anggota keluarga kita bisa mengalami sakit. Dan penting bagi kita untuk belajar, untuk juga bisa menerima kondisi tersebut. Bahkan sebagai anggota keluarga yang baik, tentu kita ingin belajar untuk bisa mendukung setiap anggota keluarga kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada kesempatan hari Rabu ini, kita bersama-sama boleh diingatkan agar dapat membangun support system, memberikan dukungan kepada setiap anggota keluarga kita, kepada mereka yang membutuhkan support dari kita. Setiap dukungan akan melahirkan kekuatan. Setiap dukungan akan memberikan sebuah sikap iman yang terarah juga kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekali lagi kita bangun support system di dalam setiap keluarga kita. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memampukan Ibu, Bapak, Saudara, dan saya untuk boleh melakukannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah kita sebagai keluarga dapat semakin diingatkan dan diteguhkan untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya keluarga kita adalah keluarga yang siap untuk diutus hidup dalam kasih di tengah-tengah dunia. Mari kita menutup persekutuan doa keluarga ini dengan menyanyikan Aku Tuhan Semesta.